Pernahkah Anda memperhatikan bagaimana sebuah angka di papan valuta asing bisa mengubah rasa nasi di piring kita? Pekan ketiga Mei 2026, layar-layar digital di pusat finansial menunjukkan angka yang mencengangkan. Rupiah kita berada di kisaran 17.620 hingga 17.650 per dolar Amerika Serikat. Bagi sebagian orang ini hanya deretan angka statis di berita investasi. Namun bagi ibu rumah tangga yang membeli susu anak, bagi peternak ayam yang membeli pakan, angka ini adalah alarm yang berbunyi nyaring di dalam dompet mereka. Ini dia Point of Views Sindo News. Secara humanis, mari kita jujur. Saat rupiah melemah hingga menyentuh level terendah sepanjang sejarah ini, ada kecemasan yang menjalar. Harga barang-barang impor merangkak naik. Tapi apakah ini akhir dari segalanya? Disinilah ekonomi menunjukkan wajahnya yang paling paradoks. Di satu sisi kita menjerit, namun di sisi lain ada pundi-pundi yang justru terisi lebih penuh. Mari kita bedah secara jernih, tanpa hoaks, tanpa spekulasi liar. Fluktuasi ini ibarat dua sisi mata uang. Benar, biaya-biaya bahan baku impor melonjak tajam, industri yang bergantung pada komponen luar negeri mulai megap-megap. Tapi coba tengok sisi sebaliknya. Nilai ekspor kita justru meningkat secara otomatis saat dikonversi ke dalam rupiah. Inilah yang sering disebut oleh para ekonom sebagai peluang subsidi silang alami. Keuntungan besar yang didapat dari sektor ekspor seharusnya bisa menjadi bantalan atau peredam guncangan bagi sektor domestik yang tercekik biaya impor. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah aliran dana dari keuntungan ekspor ini benar-benar mengalir ke bawah untuk mensubsidi piring makan rakyat, atau hanya mampir dan menetap di rekening segelintir korporasi besar? Indonesia bukan negara tanpa peluru. Kita adalah raksasa yang sedang memegang kendali atas beberapa komoditas paling krusial di bumi. Mari kita bicara soal sawit. Bersama Malaysia, kita menguasai hampir 85% pasokan minyak sawit atau CPO dunia. Saat dunia membutuhkan minyak nabati untuk pangan dan energi, mereka harus menoleh ke Nusantara. Di tengah guncangan dolar, setiap ton CPO yang kita lepas ke pasar internasional berharga sangat mahal. Lalu bagaimana dengan tambang? Tengok industri nikel. Data terbaru menunjukkan Indonesia memimpin hilirisasi dengan menguasai sekitar 45% pengolahan nikel global dan diproyeksikan terus memperkuat dominasi pasokan nikel dunia hingga lebih dari 70% di tahun-tahun mendatang. Pemerintah bahkan mengambil langkah berani memangkas kuota produksi domestik menjadi sekitar 260 hingga 270 juta ton demi menjaga keseimbangan dan mendongkrak harga nikel di London Metal Exchange. Potensi ini adalah senjata kita. Dengan penguasaan pasar global yang masih pada sawit dan nikel, devisa yang masuk seharusnya lebih dari cukup untuk menutup robeknya kantong kita akibat komoditi impor. Namun, disinilah letak ironi yang menyakitkan. Devisa dari sawit dan nikel itu seperti menguap begitu saja ketika kita dihadapkan pada realitas meja makan dan SPBU kita. Kenapa? Karena kita masih sangat rapuh di sektor fundamental. Kita masih menjadi hamba dari impor minyak dan gas. Saben hari jutaan kendaraan meminum bensin yang bahan bakunya dibeli dengan dolar. Bukan cuma energi, mari kita lihat isi dapur kita. Gandum untuk mie instan dan roti yang kita makan setiap pagi 100% impor. Kedelai untuk tahu dan tempe yang menjadi penyambung hidup rakyat kecil, sebagian besar didatangkan dari luar negeri. Belum lagi daging sapi dan susu yang pasokan domestiknya belum mampu mencukupi kebutuhan nasional.
Ketika dolar perkasa, harga kedelai naik. Ukuran tahu di pasar mengecil. Ketika dolar naik, biaya impor gandum melonjak. Harga mie instan ikut terkerek. Sektor pangan dan energi inilah yang langsung menyentuh urat nadi masyarakat bawah. Jika kedua sektor ini bergejolak, maka stabilitas sosial taruhannya. Sindonews berpendapat, ketahanan pangan dan energi bukan lagi sekedar jargon politik di atas kertas riuh pemilu. Ini adalah urusan hidup dan mati sebuah bangsa. Kenaikan dolar saat ini adalah ujian konsistensi. Kita tidak bisa terus-menerus menggunakan tameng siklus komoditas. Senang saat harga komoditas naik, lalu kelabakan dan menyalahkan ketidakpastian global saat rupiah terdepresiasi. Subsidi silang dari keuntungan sawit dan tambang tidak boleh hanya menjadi angka statistik di Bank Indonesia. Pemerintah harus secara agresif memutar keuntungan untuk membangun infrastruktur pertanian dan energi terbarukan di dalam negeri. Berikan insentif konkret untuk petani kedelai lokal, genjot produktivitas peternak sapi perah kita, dan percepat kemandirian energi agar kita tidak terus mendikte nasib perut rakyat kita pada kebijakan Bank Sentral Amerika Serikat, The Fed. Menjaga agar tidak ada gejolak di masyarakat bukan dengan cara meredam suara mereka saat harga-harga naik, tapi dengan memastikan pasokan pangan tetap aman dan harganya tetap terjangkau di pasar-pasar tradisional. Rupiah boleh saja berada di angka 17.000, namun kedaulatan bangsa tidak boleh dihargai dengan angka-angka di pasar spot. Selama tanah kita masih subur dan isi buminya masih melimpah, yang kita butuhkan hanyalah keberanian dan ketegasan regulasi untuk mengelolanya demi kemakmuran rakyat sendiri. Saya Teguh Deha, terima kasih sudah menyaksikan.